Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemirsa, kembali lagi di channel Lingkup Info. Bagaimana kabar sobat pemirsa semuanya? Pastinya baik-baik saja kan? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa terlebih dahulu tekan tombol like, comment, and subscribe. Pembahasan topik kali ini terkait. Segera cek sekarang juga, berikut ini, ciri-ciri KPM yang mendapatkan bantuan sosial tunai di akhir tahun ini. Nah, kira-kira ciri-cirinya seperti apa? Apakah teman-teman termasuk juga ciri-ciri KPM yang mendapatkan bantuan tambahan lagi di akhir tahun ini? Nah, pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di-skip, agar tidak ada informasi yang terlewatkan, dan untuk menghindari kegagalpahaman. Nah, di sini kita akan mengupdate untuk informasi di pencairan bantuan sosial, khususnya untuk bantuan sosial tunai tambahan yang cair di akhir tahun 2023 ini. Banyak sekali KPM yang menginformasikan di media sosial, dianggapnya bantuan sosialnya itu sudah cair semua, bahkan, KPM tersebut yakin untuk nominal bantuan sosialnya, itu sudah pas dan sudah cair semua, tetapi ternyata, saat dilakukan pengecekan saldo rekening KKS, tanpa disangka-sangka ada saldo tambahan, bahkan dengan nominal mulai dari Rp150.000, hingga ada juga yang sampai Rp1.000.000. Nah, di sini setelah kita lakukan pengecekan dan penelitian, ternyata ada 4 ciri-ciri KPM yang mendapatkan bantuan sosial tunai di akhir tahun ini. Nah, kira-kira ciri-cirinya apa saja? Apakah teman-teman termasuk ciri-ciri KPM yang akan mendapatkan bantuan di akhir tahun ini? Langsung saja untuk ciri-ciri yang pertama adalah, namanya terdaftar di DTKS sebagai penerima bantuan sosial yang baru. Nah, jadi contohnya seperti ini, apabila KPM tersebut itu sebelumnya hanya mendapatkan BPNT, pada DTKS namanya hanya terdaftar sebagai penerima BPNT, tetapi akhirnya, nama KPM tersebut tiba-tiba muncul pada kolom penerima bantuan PKH, artinya, KPM tersebut baru saja ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH juga, berarti KPM tersebut bisa cair double, yang dulunya hanya dapat BPNT saja, sekarang juga dapat PKH, lalu ada juga yang awalnya hanya dapat bantuan PKH saja, akhirnya dapat bantuan BPNT juga. Nah, hal ini sempat kita jelaskan, bahwa Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi secara otomatis, yang menyebabkan KPM itu tiba-tiba mendapatkan bantuan double. Nah, untuk DTKS sendiri, bisa kita akses melalui halaman website, cekbansos.kemensos.go.id, tetapi, untuk data terbaru kesejahteraan sosial, informasi data para KPM-nya itu tidak diupdate secara real-time, berbeda dengan yang ada di 6NG, atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, tetapi, 6NG hanya bisa diakses oleh petugas khusus, seperti para pendamping sosial PKH, atau operator desa. Nah, untuk ciri-ciri yang kedua adalah, namanya muncul dan ditetapkan di SK Penerima Bantuan Sosial, pada aplikasi 6NG. Nah, jadi ada urutannya, jika di DTKS itu tidak lengkap, kalian bisa mencari informasi yang ada di 6NG, dengan cara, bertanya ke pendamping sosial di daerah masing-masing, atau ke operator desa, apakah teman-teman mendapatkan bantuan tambahan lagi, yang awalnya PKH, apakah sekarang ditetapkan juga sebagai penerima BPNT, ataupun yang awalnya BPNT, apakah namanya muncul di SK pencairan PKH juga? Apabila nama kalian sudah di-SK-kan sebagai penerima bantuan PKH maupun BPNT, maka kalian mendapatkan bantuan tambahan. Nah, di sini kita perlu berikan sedikit informasi. Jika untuk BLT El Nino, hanya diberikan kepada KPM BPNT murni dan KPM BPNT plus PKH, jadi memang, untuk KPM PKH murni ini tidak dapat BLT El Nino. Tetapi, untuk KPM PKH murni bisa saja dapat BLT El Nino, apabila diverifikasi terbaru, namanya di-SK-kan sebagai penerima bantuan BPNT juga, untuk validasi dan verifikasi data terbaru, di bulan Desember ini teman-teman. Karena, ternyata di bulan Desember ini, ada proses verifikasi dan validasi data secara otomatis by system, yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, makanya kemarin banyak sekali KPM yang mendapatkan bantuan tambahan. Jadi, yang kemarin hanya dapat 1 bantuan saja, tiba-tiba mendapatkan 2 bantuan, dan yang kemarin tidak dapat PKH, tiba-tiba dapat PKH, dan sebaliknya, yang tidak dapat BPNT akhirnya dapat BPNT.
Selanjutnya untuk ciri-ciri yang ketiga, mendapatkan surat undangan untuk pencairan bantuan sosial. Nah jadi, ternyata ada juga KPM di lapangan tiba-tiba mendapatkan surat undangan, contohnya seperti ini. Padahal awalnya KPM tersebut, hanya dapat bantuan PKH saja, tetapi akhirnya mendapatkan BPNT juga, dan ada yang sebaliknya, yang kemarin hanya dapat BPNT sekarang dapat bantuan PKH. Nah lalu untuk ciri-ciri yang keempat, mendapatkan saldo bantuan tambahan di kartu KKS-nya. Nah jadi, jika kalian ingin melakukan pengecekan, silahkan melakukan pengecekan saldo rekening KKS-nya, melalui ATM, ataupun juga melalui M-Banking, dan bisa juga melalui agen terdekat. Jadi teman-teman bisa lakukan cek secara berkala, karena di akhir bulan Desember ini, banyak sekali bantuan sosial yang sedang dicairkan. Dan untuk tambahan, khusus KPM bantuan PIP, atau program Indonesia Pintar, kalian bisa melakukan pengecekan di website pip.kemendikbud.go.id. Jadi, jika teman-teman memiliki ciri-ciri saat dilakukan pengecekan dalam halaman website ini, dan kalian menemukan data informasi yang muncul seperti ini, maka teman-teman bisa mendapatkan program Indonesia Pintar, dan program Indonesia Pintar ini diberikan kepada KPM yang namanya terdaftar di DTKS, dan memiliki anak masih bersekolah, jadi bisa dilakukan pengecekan berkala, mungkin kalian mendapatkan bantuan tambahan di akhir tahun ini. Nah semoga informasinya bermanfaat, pastikan teman-teman sudah nyalakan lonceng notifikasinya, untuk terus mendapatkan informasi terbaru, di pencairan bantuan sosial. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis, dan jika Anda berkenan jangan lupa like, comment and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.